Pajak penghasilan pasal 21, ya, ini adalah pajak penghasilan yang ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 21, ya, karena ini disebut dengan undang-undang atau disebutnya dengan PPh pasal 21. Ya, ini dasar hukum peraturannya, kemudian pengertian. Ya. Nah, pengertian PPh pasal 21, ya, ini juga selalu dikaitkan dengan pasal 26, ya. Pasal 26 nanti kita lihat ya apa isi dari pasal 26 ya. Jadi pengertian dari PPh pasal 21 atau pasal 26 ini adalah pajak penghasilan ya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, ya, kemudian jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi pajak penghasilan, jadi penghasilan pajak yang dikenakan atas penghasilan, ya, berarti ya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, kemudian ada jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Jadi yang mendapatkan penghasilannya adalah orang pribadi, apakah dia bekerja, ya kalau pekerjaan ini berarti dia bekerja sebagai karyawan dan sebagainya, atau jabatan, ya mungkin apa ada jabatan komisaris misalnya gitu ya, atau mungkin ada jabatan-jabatan publik lainnya gitu ya. Nah, itu karena pekerjaan atau jabatan. Ya, kemudian karena jasa dan kegiatan. Ya. Nah, jasa, ya misalnya dia memberikan jasa konsultasi ya, atau konsultan, memberikan jasa advokasi, ya, atau memberikan jasa dokter, ya, jasa notaris dan sebagainya. Yaitu masuk dalam kegiatan jasa atau kegiatan, ya dia bisa melakukan kegiatan usaha ya misalnya ya kegiatan usaha. Nah, ini yang subjek pajaknya ini adalah orang pribadi. Nah, ini jadi misalnya gaji, upah, honor, ya bentuk namanya ya, nama penghasilannya ya, pembayaran lain dengan nama apapun. Jadi apapun namanya, mau hadiah gitu ya, mau pemberian ya, ya intinya dia merupakan pembayaran, ya, pembayaran cash ya, pembayaran. Ya. Nah, kalau diterima oleh wajib pajak dalam negeri, maka dia merujuknya ke PPh pasal 21. Ya. Kalau diterima oleh wajib pajak luar negeri, ya orang pribadinya ini wajib pajak luar negeri, ya maka dia merujuk ke PPh pasal 26. Ya, jadi pasal 26 ini kaitannya adalah dengan wajib pajak luar negeri. Ya, nanti bisa wajib pajak orang pribadi, ya, makanya di sini PP pasal 21 atau 26. Yaitu berarti uh, orang luar negerinya bisa atau wajib pajak luar negerinya orang pribadi. Nanti kalau wajib pajak luar negerinya badan, ya nanti kaitannya adalah dengan kalau di apa wajib pajak badan dalam negerinya ya kalau kaitan dengan jasa dan kegiatan ini nanti ada di PP pasal 23. Ya. Baik, ini adalah pengertian untuk PPh pasal 21. Ya. Ada pertanyaan untuk pengertiannya? Ini karena dasarnya dulu. Ya intinya penghasilan ya diterima oleh orang pribadi. Ya. Jadi ada penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Nah, itu adalah PPh pasal 21. Nah, kemudian pemotong. Ya, jadi PPh pasal 21 atau 26 ini adalah terkait dengan pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan. Ya, withholding tax ya. Jadi kita review sedikit. Ya, wajib pajak itu dia bisa sebagai apa penanggung pajak, pembayar pajak, ya atau pemotong pajak. Ya. Nah, di sini yang terkait dengan PP pasal 21 berarti ada pemotong pajak.
Ya, pemotong pajak itu siapa? Dia adalah pemberi kerja. Nah, jadi kalau di sini misalnya penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan, berarti dia terima gaji. Pajakan. Karena dia terima gaji, berarti ada yang melakukan pembayaran gaji. Ya, nah berarti ini adalah pemberi kerja. Ya, pemberi kerja, pemotongnya adalah pemberi kerja, yang dipotongnya bisa orang pribadi atau badan. Ya. Kemudian pemotong pajak juga, pemotong PP pasal 21 ini adalah bendaharawan pemerintah. Ya, jadi bendaharawan pemerintah berarti dia membayarkan gaji ya atau jasa kepada orang pribadi. Oke. Jadi kalau ini pemberi kerjanya itu bisa orang pribadi atau badan. Ya, kan bisa ya orang pribadi mempekerjakan orang ya atau badan ya. Kemudian ada dana pensiun ya. Nah, dana pensiun ini yang ya ini ya berarti yang memberikan uang pensiun ya kepada orang pribadi. Ya. Oke, kemudian ada penyelenggara kegiatan ya, atau event organizer ya. Kegiatan, kemudian memberikan honor kepada orang-orang yang terlibat ya, ya kan kepanitiaan kalau sebuah event yang sifatnya bisnis ya biasanya timnya ya itu ya dapat honor ya, dapat honor lah gitu. Nah, maka ketika honor itu sudah memenuhi ketentuan pajak penghasilan ya dia harus dipotong PPh pasal 21. Kemudian apa yang dipotong penerima ya. Jadi penerima penghasilan yang dipotong ya siapa ya? Siapa yang dipotong ya PPh pasal 21 yaitu adalah penerima penghasilan. Ya, penerima penghasilan itu bisa pegawai tetap ya termasuk komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap. Ya, jadi pegawai tetap ini karakternya apa? Pekerjaan sehari-hari ya, daily work ya. Kemudian ada yang sifatnya pegawai lepas, ya, tidak tetap gitu ya, tidak tetap ya statusnya ya, mungkin status kepegawaiannya. Ada pegawai yang merupakan wajib pajak luar negeri, ya nanti ada yang penerima pensiun, ya jangan hari ini ya, penerima pensiun berarti nanti mungkin dibayarkan lembaga dana pensiun. Ya. Ada penerima honor, ada penerima upah. Ya. Nah, yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PP pasal 21, ya, kalau ini tadi penerima penghasilan ya yang dipotong PP pasal 21. Ya, ini yang tidak dipotong PPh pasal 21 yaitu adalah diplomatik ya. Nah, ini mungkin juga pernah kita bahas pejabat perwakilan diplomatik. Ya, jadi kalau kemarin kantor diplomatiknya ya apa kantor kedutaan besarnya misalnya itu bukan subjek pajak. Nah, maka di sini juga pegawainya atau pejabatnya yang ada di sana itu bukanlah subjek pajak orang pribadinya ya yang dipotong, bukan subjek pajak orang pribadi yang dipotong PPh 21. Ya termasuk orang-orang yang diperbantukan dan bertempat tinggal bersama mereka ya. Kemudian perwakilan diplomatik ya ini organisasi-organisasi internasional ya. Nah, jadi ini syaratnya yang tidak dipotong itu adalah bukan WNI ya. Nah, tidak dipotong ya, bukan WNI, tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia ya. Jadi nggak punya penghasilan lain ya. Kalau dia misalnya punya usaha ya maka dia
penghasilannya menjadi objek PPh 21. Ya. Kemudian negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Ya. Pejabat diplomatik Indonesia yang ada di negara yang bersangkutan itu juga diperlakukan sama. Ya, yang perwakilan organisasi internasional juga sama, bukan WNI dan tidak menjalankan usaha. Nah, kemudian apa yang dipotong? Ya, penghasilan dipotong PP pasal 21. Ya, ini adalah, nah ini kita nanti membedakan antara penghasilan yang diterima teratur dan tidak teratur. Ya. Ya, penghasilan diterima teratur, apa bedanya kira-kira diterima teratur dan tidak teratur? Apa kira-kira teratur dan tidak teratur? Bisa kasih contoh? Ya, Sorry teratur. Pak, tadi dalam konteks apa Pak? Kenapa? Ya, ini kan Dalam, penghasilan nih, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, ya kita bedakan ya, atau bentuk-bentuknya itu macam ya. Ada di sini yang dikategorikan itu ada yang diterima teratur, ada yang diterima secara tidak teratur. Ada yang diterima teratur dan secara tidak teratur. Kira-kira apa maksudnya nih? Teratur dan tidak teratur contohnya. maksudnya itu kali Pak, ada yang berdasarkan, misalkan kalau yang di kantor kan berdasarkan per jamnya, berarti kan itu lebih teratur daripada misalkan kayak freelancer yang bekerjanya itu sesuai setoran Pak. Jadi yang teratur yang mana? Yang tidak teratur yang mana? Yang teratur yang per jaman itu. Ya nggak sih Pak? Ya, nggak apa-apa. Yang lain mungkin pendapatnya? Kalau yang teratur yang ini Pak, yang pegawai tetap, tapi kalau yang tidak teratur itu yang freelance gitu Pak. Yang teratur, pegawai tetap, yang teratur freelance. Yang lain ada lagi? Oke ya, yang teratur ya, ya, oke ya, jadi sudah cukup bagus ya jawabannya. Ya, yang diterima teratur ya, itu misalnya gaji. Ya, gaji itu ya misalnya dia seorang karyawan punya gaji 5 juta. Ya, itu 5 juta kan diterima terus ya, itu berarti teratur setiap bulan. Ya, setiap bulan diterima secara artinya sama diterima terus gitu ya. Nah, kalau yang tidak teratur, dia bisa jadi karyawan tetap, gitu ya. Tapi karena bulan ini dia mencapai target penjualan, dia dapat bonus. Ya, nah bonus itu adalah penghasilan tidak teratur, ya karena bisa dapat bisa enggak, gitu. Atau tidak diterima setiap bulan, ya dengan jumlah yang sama, ya. Oke ya, jadi itu yang membedakan teratur dan tidak teratur. Ya, kenapa dibedakan? Ya nanti akan terlihat atau akan mempengaruhi dengan nanti cara perhitungan, ya mempengaruhi di cara perhitungan. Makanya nanti di cara perhitungan nanti kita perlu memisahkan mana penghasilan yang teratur dan tidak teratur, ya. Oke ya, itu ya contohnya bonus THR cuma dapat tahun sekali, itu berarti penghasilan tidak teratur, ya. Kemudian misalnya perusahaan, ya ini dalam konteks orang pribadi, kalaupun perusahaan misalnya badan hukum misalnya dia menjual aset, ya menjual aset, tanahnya dijual sehingga dia pada saat itu mendapatkan atau asetnya tertentu dijual sehingga dia mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu merupakan penghasilan tidak teratur karena cuma terjadi sekali saja pada tahun itu, ya sekali atau 2 kali, jadi tidak terjadi secara rutin setiap bulan. Oke ya, jadi itu nanti kita perlu identifikasi mana yang penghasilan teratur dan tidak teratur. Jadi bisa terjadi di pegawai tetap maupun terjadi di pegawai yang tidak tetap yang lainnya, ya. Oke. Kemudian ada penghasilan yang berupa upah harian, upah mingguan, satuan, borongan.
Ya, upah harian ya dibayar per hari. Upah mingguan dibayarnya per minggu. Upah satuan dibayarnya berdasarkan pekerjaan yang diselesaikan, ya unit. Ya, misalnya kalau dia tugasnya membuat kursi, ya. Jadi satu kursi upahnya sekian. Ya, itu upah satuan. Upah borongan ya biasanya kalau borongan ya misalnya buatin saya eh, 1 set kursi tamu gitu ya. Ini berapa udah borongan deh jadinya sekian. Ya, pokoknya nilainya pokoknya ada 1 sofa panjang, 2 kursi satuan, kemudian 1 meja. Ya, harganya sekian totalnya. Nah, itu borongan. Ya, atau biasanya dikonstruksi ya. Ini rumah gambarnya seperti ini, atau gedung gambarnya seperti ini, harganya sekian. Pokoknya saya tahunya jadi. Nah, itu borongan ya. Oke. Kemudian ada berupa uang tebusan pensiun. Ya, tabungan tunjangan hari tua, pesangon, pembayaran lainnya yang sejenis ya. Jadi ini pensiun dibayar ya, dibayar sekaligus ya gitu ya misalnya ya. Dibayar. Kalau ini sudah memasuki masa pensiun langsung udah dikasih uang pensiun. Nah, kemudian pesangon, dia keluar dari perusahaan, PHK misalnya dikasih pesangon. Ya. Nah, itu juga merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Ya, kemudian honor, ya honorarium, ya biasanya pekerjaan-pekerjaan tertentu ya itu dikasihnya honor ya, karena bukan gaji rutin, bukan pegawai tetap dan sebagainya ya. Ada uang saku ya misalnya perjalanan dinas atau training ya. Nah, perlombaan ya kebersihan di kantor dapat hadiah atau perlombaan kinerja ya dapat pegawai teladan dapat hadiah misalnya gitu ya. Komisi ya siswa. Nah, kemudian imbalan lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jadi intinya berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan jasa. Ya, nah ini adalah masuk ke objek PPh pasal 21. Ya, kemudian ini termasuk pemberian dalam bentuk natura kenipatan yang diberikan oleh wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. Ya, jadi ini kayak nanti ini mungkin isunya natura dan kenikmatan ini ya. Kalau natura ya sebentar. Oke, untuk natura dan kenikmatan ya ini nanti isunya sambil berjalan ya. Natura itu intinya pemberian di dalam bentuk barang. Ya, misalnya dikasih beras, dikasih baju ya. Nah, itu natura. Ya, kemudian ada kenikmatan, kalau kenikmatan itu fasilitas ya, misalnya dikasih fasilitas kendaraan dinas, dikasih fasilitas rumah dinas, anaknya disekolahin ya, dibayarin sekolahnya. Nah, itu adalah kenikmatan ya. Kemudian ini diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat oke ya. Ini nanti isunya nanti aja ya menyusul ya. Baik ya, jadi ini intinya ini objeknya ya, objeknya itu adalah penghasilan-penghasilan ini ya, jenis-jenis penghasilan ini. Kemudian yang tidak termasuk yang dipotong PPh pasal 21 ya, ini penghasilan. Nah, jadi ada juga penghasilan tapi dia tidak masuk dalam objek PPh pasal 21. Nah, ini ya, pembayaran asuransi dari asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan ya. Jadi sakit atau kecelakaan kemudian dapat asuransi, kan dapat uang, dapat penghasilan ya. Rumah sakitnya dibayarin dan sebagainya ya. Nah, itu bukan objek PPh pasal 21. Oke, kemudian di situ ada ya
asuransi jiwa, beasiswa ya, dan sebagainya. Kemudian ada natura dan kenikmatan diberikan oleh wajib pajak dan yang diberikan oleh wajib pajak dan pemerintah. Ya, ada natura dan kenikmatan yang diberikan ya. Cuma nanti ada batasan ya dengan Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini nanti ada batasan ya. Boleh dan tidak bolehnya nanti ada batasan-batasan tertentu. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan ya kepada badan penyelenggara BPJS yang dibayar oleh pemberi kerja. Ya, jadi uang pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja yaitu tidak dipotong PPh pasal 21. Ya, kemudian kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja itu juga tidak dipotong. Kemudian zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Jadi zakat kalau memang dia orang pribadi yang berhak, ya dia tidak bukan merupakan objek PPh pasal 21. Ini kemarin yang terkait dengan iuran pensiun dan kesehatan ya. Nah ini ya kemarin sudah saya sampaikan juga ya. Ya, kalau BPJS kaitan dengan kesehatan, ada yang dibayar pemberi kerja dan dipotong gaji, ada yang dibayar pemberi kerja, ada yang dipotong gaji untuk tenaga kerja. Nah, mana yang masuk penghasilan dan mana yang bukan ya. Jadi saya nggak jelaskan lagi ya. Oke ya, ini kemudian perhitungan. Nah, kita masuk ke perhitungan ya dari penghasilan bruto, ya penghasilan kotor ya atau penghasilan bruto itu berarti total yang dihitung ya. Nah, di sini ada bagaimana kalau pegawai tetap, bagaimana penerima pensiun, bagaimana pegawai tidak tetap, pemagang atau calon pegawai, ya kemudian yang lain ya, yang menerima komisi, ya ini contohnya aja ya. Nah, kemudian kalau pegawai itu berarti bentuknya nanti adalah gaji tunjangan yang terkait dengan gaji. Kemudian atau ini satu aja ya. Nah, untuk pegawai tetap ya, bentuknya adalah gaji dan tunjangan terkait dengan gaji, kemudian nanti dikurangi dengan biaya jabatan 5%, ya maksimum 6 juta, kemudian iuran yang terikat dengan penghasilan tetap, ya misal iuran pensiun dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian kalau untuk penerima pensiun, ini juga sama, ya bentuknya adalah intinya uang pensiun, kemudian dikurangi dengan biaya pensiun ya 5% tapi maksimal 2,4 tahun. Kemudian pegawai tidak tetap ini tidak ada biaya jabatan. Ya, dari honor langsung dikurangi dengan PTKP. Ya, kalau ini tadi pegawai tetap dan penerima pensiun dikurangi dulu dengan biaya jabatan ya dan yang lainnya ya. Nah, kemudian baru dia menjadi penghasilan neto ya, kemudian baru dikurangi PTKP dan zakat. Tapi kalau bentuknya honor, komisi, ya ini tidak pakai biaya jabatan, ya langsung dikurangi dengan PTKP dan zakat. Ya, setelah dikurangi PTKP dan zakat, jadi penghasilan kena pajak, ya dan penghasilan kena pajak ini nanti dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Ya, dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh ya. Jadi kalau nanti misalnya angka terutang pajaknya 1 juta ya 555.500 gitu ya 1.555.500 maka yang 500 yang di ribuan itu dihilangkan ya dibulatkan ke bawah gitu ya ke bahasa undang-undangnya ya dibulatkan ke bawah sehingga yang dihitung pajak hanya 1.555.000 yang 500-nya enggak ya. Nah itu diterapkan dengan pasal 17 ya Undang-Undang PPh. Ya tarik pajak ya 5%, 15%, ya 25%, 35%, ya di atasnya 30%, 35% ya. Oke ya. Oke ini sudah. Kemudian PTKP untuk karyawati ya.
Sampai sini dulu ada pertanyaan untuk objek PPh dan perhitungannya. Ya, perhitungan saya kira ini juga sudah dibahas di materi sebelumnya ya. Nah, kemudian PTKP Karyawati ya. Ya, PTKP Karyawati ini ya bagi karyawati yang bekerja gitu ya. Jadi ya karyawati bekerja ya, namanya karyawati. Jadi bagi wanita yang bekerja ya, bagi wanita yang bekerja atau disebut dengan karyawati ya, meskipun dia statusnya kawin ya, maka pemotongan PPh pasal 21-nya ya dibuat dengan statusnya adalah tidak kawin ya, atau diri sendiri ya, 54 juta saja. Oke ya, jadi ini untuk wanita bekerja ya. Kenapa demikian? Ya, karena asumsinya adalah PTKP yang tanggungannya itu sudah ditanggung oleh suaminya ya. Jadi masih ingat ya bahwa undang-undang PPh kita itu menganut satu keluarga, satu kesatuan ekonomi. Ya, jadi kalau misalnya nanti di karyawatinya ini juga di tanggungannya dikurangi, ya berarti nanti akan ada berarti terlalu besar pengurangannya karena itu juga dilakukan di suaminya. Gitu ya, dilakukan di suami. Oke ya. Nah, jadi ini untuk wanita bekerja itu PTKP-nya hanya dirinya sendiri saja ya. Nah, kecuali kalau dia bisa membuktikan bahwa suaminya tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan. Ya, kalau dia bisa membuktikan bahwa suaminya tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, maka PTKP-nya boleh ada diri sendiri, status kawin, yaitu ya perhitungan itu, status kawin dan tanggungan maksimal 3 orang. Ya, misalnya salah satu syaratnya adalah menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah ya minimal atau serendah-rendahnya kecamatan ya. Jadi ada keterangan bahwa suaminya tidak punya penghasilan, bawa tuh ke perusahaan. Ya, ke perusahaan tempat dia bekerja nanti boleh dipotong atau buktikan ke kantor pajak ya sehingga PTKP-nya boleh PTKP dengan diri sendiri, status kawin dan tanggungan. Oke. Kemudian bagi wanita bekerja yang statusnya belum menikah ya, yang masih lajang atau status tidak kawin, maka dia PTKP-nya itu adalah diri sendiri dan boleh ada tanggungan. Ya, jadi boleh ada tanggungan. Ya, siapa yang jadi tanggungannya? Misalnya orang tua. Ya, oh ini dia menanggung orang tuanya. Ya sudah, dia tinggal bersama dengan orang tuanya tinggal bersama dengan dia, gitu ya. Gitu. Atau dia mungkin pernah menikah, ya, kemudian pisah, nah dia menanggung anaknya. Ya, nah itu boleh menjadi tanggungan. Ya, nah itu bisa menjadi tanggungan. Oke ya, jadi ini, nah tapi ini nanti yang namanya tanggungan itu adalah ditanggung secara penuh ya. Jadi bukan misalnya orang tuanya itu misalnya bapaknya atau ibunya tinggal sendiri, kemudian dia tinggal di rumahnya dia sendiri, orang tua itu sendiri, kemudian punya anak 3, kemudian setiap bulan ngasih uang 1 juta ke orang tuanya gitu ya, misalnya begitu. Nah, itu bukan tanggungan ya. Itu bukan tanggungan. Yang tanggungan itu tinggal bersama dia ditanggung sepenuhnya. Ya, seperti keluarga lah gitu ya. Nah, itu baru yang namanya tanggungan. Nah, biasanya pembuktiannya adalah melalui kartu keluarga. Ya, ini hanya masalah pembuktian ya. Biasanya dibuktikan, oh ini kartu keluarganya ada di saya kepala keluarga nih, misalnya si wanita bekerja ini dia sebagai kepala keluarganya, kemudian ada ibunya yang dia menjadi tanggungan. Gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Ada di situ ya, ada di dalam kartu keluarganya. Ya, nah ini adalah untuk wanita bekerja. Ya.
Oke, contoh. Ya, itu udah untuk PTKP ya. Nah, ini sekarang ada contoh. Ya, PT X masuk dalam program BPJS dengan membayar asuransi bagi karyawan 500.000 per bulan, tunjangan anak 10%, ya, maksimal 2 anak yang ditanggung ya. Kemudian dia punya iuran tunjangan hari tua. Adapun pegawainya adalah ada 2 orang ya, A dan B. Ya, jadi ini PT-nya membayar asuransi ya. Nah, PT-nya membayar asuransi. Jadi ini asumsinya di sini adalah dibayar oleh pemberi kerja. Ya. Kemudian di penjelasan 1, A sebagai manajer punya gaji 15 juta, statusnya adalah K2, berarti dia sudah menikah dan punya 2 anak ya, ada 2 tanggungan. Iuran THT-nya, nah dia membayar ya, iuran THT 100.000 per bulan dan asuransi 50.000 per bulan. Ya, berarti ini yang dibayar sendiri. Ya, ini asuransi ini asuransi kesehatan ya. Bonus, dia terima bonus pada tahun itu 50 juta. Ya. Ya, kemudian yang B, stafnya gajinya 7,5 juta per bulan, statusnya belum kawin, kemudian dia membayar iuran THT 50.000 per bulan. Nah, gimana hitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong ya. Jadi ini PPh pasal 21 ini berarti si pemberi kerja PTX ya, dia membayar gaji kepada pegawainya, dia harus memotong PPh 21. Bagaimana cara perhitungannya? Ya. Nah, satu hal yang perlu diingat ya dalam PPh 21 ini atau pajak penghasilan ini, ya, pajak penghasilan ini kan terutangnya 1 tahun. Ya, perhitungan PTKP itu juga memperhatikan PTKP 1 tahun. Ya. Nah, tetapi perusahaan atau pemberi kerja ini tidak menunggu setahun baru dipotong gajinya, gitu ya. Oh, ini perhitungannya setahun berapa baru dipotong pada bulan Desember misalnya gitu ya. Nah, tidak demikian gitu. Kewajiban pemotongannya ada di setiap bulan pada saat membayarkan gaji. Ya, jadi PPh pasal 21 ini adalah kewajiban PPh pemotongan dan pemungutan ya, dan kewajibannya adalah masa ya. Jadi masa bulanan ya, tiap bulan. Jadi bulan Januari dia melakukan pembayaran kepada karyawan, kepada konsultan, honor segala macam itu berapa? Itulah dirangkum di dalam PPh pasal 21. Ya, nah jadi ini nanti yang dipotong pada bulan bersangkutan. Ya, jadi ini hitung PPh pasal 21 misalnya pada bulan ini ya. Ini pada bulan yang bersangkutan ya, bukan pajak 1 tahun. Ya, ini yang dimaksud ya. Nah, jadi PPh pasal 21 adalah kewajiban pajak masa ya atau bulan. Oke, nah jadi kalau seperti ini ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita identifikasi dulu penghasilan yang teratur dan tidak teratur. Oke ya, penghasilan teratur dan tidak teratur. Nah, dari informasi soal ini, contoh ini, mana yang teratur dan atau mana yang tidak teratur? Ada nggak penghasilan yang tidak teratur? Mana yang teratur dan mana yang tidak teratur? Gitu. Ada yang bisa bantu? Mana penghasilan yang tidak teratur? Ada penghasilan tidak teratur? Bonus ya, Pak. Ya, jadi penghasilan tidak teratur, bonus. Kenapa bonus? Karena tidak pasti dapat. Karena ya Tidak selalu dapat, tidak selalu dapat. Oke ya, jadi bonus. Ya, bonus kan tidak mesti setiap bulan dapat gitu ya. Nah, jadi yang teratur jelas adalah gaji ya. Kemudian setiap bulan dibayarin asuransi, setiap bulan dipotong asuransi ya. Tunjangan ya, ini ada nih tunjangan anak 10%. Nah, ini kan teratur ya, rutin dapat.
Nah, jadi udah benar ya bahwa yang tidak mendapat penghasilan tidak teratur itu adalah bonus. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya ya? Karena di sini ada penghasilan teratur dan tidak teratur. Untuk A itu ada teratur dan tidak teratur, tapi untuk B ini semuanya teratur ya. Kalau semuanya teratur mungkin lebih sederhana dibandingkan yang ada yang tidak teratur ya. Oke ya. Nah, ini kita hitung pajak penghasilan atas penghasilan teratur dan tidak teratur selama 1 tahun. Nah, jadi karena pajak penghasilan ini adalah terutangnya 1 tahun, ya, sementara gaji dibayar setiap bulan dan perusahaan harus melakukan pemotongan pajak setiap bulan, ya, bukan nunggu 1 tahun, gitu ya. Nah, sehingga dalam menghitung PPh pasal 21 ini, ya, dalam melakukan penghitungan PPh 21, kita harus hitung dulu seolah-olah atau perkiraan penghasilan dia selama 1 tahun. Gitu ya. Jadi kita hitung dulu perkiraan penghasilan dia selama satu tahun. Gimana cara menghitung perkiraannya? Ya, dia punya gaji kan ini kan, 15 juta per bulan, ya. Nah, kita harus menghitung dulu perkiraan gajinya dia selama satu tahun. Ya, kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena nanti terkait dengan PTKP. PTKP itu kan untuk penghasilan finalnya kan 1 tahun, penghitungan penghasilan akhirnya kan di 1 tahun. Nah, PTKP itu masih ingat nggak PTKP berapa? PTKP apa? Berkaitannya dengan tarif, ya maaf ya, dengan tarif perhitungan. Ya masih ingat tarif pajak, tarif PPh? 54. Nah, itu PTKP, ya PTKP ya. Ini juga, tapi PTKP kan setahun bisa diperbulankan ya. PTKP kalau setahun bisa diperbulankan. Tadi maksud saya tarif pajak. Ya, tarif pajak masih ingat tarifnya? Pasal 17. 5% itu dipotong sampai dengan penghasilan berapa? 50. Ya, 60 juta. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, ini supaya nanti teringat ya, logikanya dulu ya. Kalau manajer gajinya 15 juta per bulan, ya, kena tarifnya yang berapa persen? 5%. 5. Yang 5%, Pak. Kena yang 5%. betul, kena yang 5%. Yang 15% kena nggak kira-kira? Enggak. Oke, nah, ya. Nah, jadi kalau kita hanya melihat ya, ini ya, kalau kita hanya melihat gaji itu 1 bulan, maka dia tidak, yang lapis kedua dia nggak kena. Gitu ya, karena dia 15%. Tapi perlu diingat bahwa penghasilan, ya sekali lagi ya, pajak penghasilan itu atas penghasilan dia 1 tahun, bukan penghasilan dia yang bulanan. Nah, karena itu penghasilan, jadi kalau misalnya kita hanya berpegang pada 15 juta, ya, maka dia hanya kena selalu ya, misalnya bulan ini 15 juta berarti dipotong 5%. Bulan depan gajinya 15 juta dipotong 5%. Ya, karena nggak sampai 60 juta kan, gitu ya, dipotong 5%. Nah, padahal nanti ketika dihitung lagi selama setahun, berapa setahun gajinya dia, penghasilannya dia? Kalau udah setahun. 180. Nah, 15 juta kali 12. Ya. 180 juta. Ya, kalau 180 juta katakanlah dikurangi PTKP, ya, plus yang lain-lain ya, gitu ya. Nah, katakanlah dikurangi PTKP jadi misalnya jadi 72 juta. 70 juta. Nah, berarti ketika dia 70 juta, tarifnya berapa? Ya, 5% dan 15. itu ya. Nah, itu jadi menjadi tidak akurat kalau tidak disetahunkan. Nah, karena itu mekanismenya ya di dalam menghitung PPh pasal 21 ini
kita buat perkiraan dulu penghasilan dia selama 1 tahun supaya nanti penerapan PPh penerapan tarifnya pasal 17 itu tidak bukan salah ya, tapi tidak kekurangan nanti gitu ya. Oke ya, kita masuk ke contoh ya. Nah, masuk ke contoh biar lebih jelas ya. Jadi ini pertama hitung dulu PPh atas penghasilan teratur dan tidak teratur. Ya, jadi kita harus bagi 2. Ya. Oke. Jadi kita hitung dulu gajinya selama 1 tahun ya. Perkiraannya berapa? Ya, perkiraannya kalau sebulan 15 juta berarti setahun ya 180 juta gitu ya. Simpelnya begitu ya cara membuat perkiraan. Kemudian tambahan penghasilan dia dari mana? Dia dibayarin asuransi oleh pemberi kerja tambah, itu asuransi kesehatan ya, berarti dia tambahan penghasilan 6 juta. Dia terima juga mendapatkan tunjangan anak ya 10% ya tadi kali 2 anak 36 juta. Ya, kemudian dia terima bonus 50 juta. Nah, sehingga total penghasilan brutonya adalah 272 juta 1 tahun. Oke ya, 1 tahun. Nah, sekarang kita bayangkan juga kalau misalnya bonus yang hanya diterima bulan yang bersangkutan, kan cuma bulan, misalnya ini bulan November, dia terima bonus 50 juta. Ya. Kalau misalnya digabung 50 juta dan 15 juta, gitu ya. Nah, itu kan menjadi tidak sebanding ya. Ya, karena bonus itu hitungannya tidak setiap bulan dapatnya gitu ya, tidak setiap bulan didapatkan. Jadi bukan penghasilan teratur. Nah, karena itu digabungkan nih penghasilan setahunnya ya, penghasilan 1 tahun ya, karena 272 juta. Kemudian ada biaya jabatan ya 5% kali 272 karena di atas 6 juta maka kita pakai yang 6 juta. Kemudian iuran tunjangan hari tua ini yang dibayar sendiri ya, berarti ya. Ya, nanti lihat rumusnya yang tadi ya, rumus yang tadi ya. Jadi ini karena dibayar sendiri maka dikurangkan. Kenapa dikurangkan? Ya, masih ingat kenapa iuran THT yang dibayar sendiri dikurangkan? Ya. Ini iuran THT yang iuran THT ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Yang dipotong gaji sebagai pengurang penghasilan. Ya. Ya, sebagai pengurang penghasilan. Karena nanti yang dikenakan pajaknya akan pada saat dia menerima pensiun. Ya, jadi sekarang harus dikurangin dulu ya supaya tidak dihitung pajaknya ya. Jadi jangan double tax nanti gitu ya. Nah, sementara tadi iuran kesehatan yang dibayarkan pemberi kerja itu yang dibayar pemberi kerja menjadi tambahan penghasilan. Ya, jadi penghasilan bagi pegawai ya. Oke ya. Nah, ini. Jadi ini asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, kemudian iuran THT yang dibayar sendiri, dikurangin dulu. Oke ya. Total pengurangan 7.200.000, penghasilan neto setahun adalah 264.800.000. PTKP-nya adalah K2. Ya, punya 2 tanggungan, sudah kawin dan punya 2 tanggungan. Mana? Ya, jumlahnya 67.500.000. Penghasilan kena pajak 197.300. Ya. Oke, ini perhitungannya 5% kali 60 juta, 15%, ya ini tahun 2022 ke sini ya, tahun 2022 ke sini, 15% kali sisanya, ya 197 berarti 137.300 berarti PPh-nya adalah 23.595.000. Ini 1 tahun. Oke ya, ini adalah satu tahun. Ya, bukan ini yang dipotong per bulan. Ya, pada bulan itu bukan ini yang dipotong. Ya, ini adalah
perhitungan kewajiban pajak dia selama 1 tahun. Ya, dengan gaji sekian plus bonus sekian. Nah, berapa yang sebulannya berapa? Nah, kita karena di sini ada penghasilan teratur dan tidak teratur, ya maka kita hitung dulu penghasilan yang teratur, ya tanpa melibatkan bonus. Ya, jadi yang teraturnya berapa? Gitu ya. Oke, ini yang teraturnya sama ya dengan yang tadi, hanya bonusnya hilang. Ya, bonusnya hilang sehingga ini menjadi 222. Tadi kan kalau ada bonus jadi 272. Nah, kita hitung dulu pajaknya yang teratur. Teratur sekian, yang lainnya sama, ini sama, dapatlah angka di 16.095.000. Ya, jadi 16.095.000 itu adalah PPh dia setahun dari penghasilan teratur. Nah, kalau setahunnya 16 juta, per bulannya berapa berarti? Ya, berarti PPh 21 atas penghasilan teratur sebulan itu adalah 16.095.000 dibagi 12. Gitu ya. Nah, jadi setiap bulan dia dipotongnya adalah 1.341.250. Gitu ya. Nah, itu 1 bulan dia dipotongnya segitu. Ya, jadi bukan 16 juta karena 16 juta ini setahun, dan bukan juga 23 juta karena 23 juta ini adalah total kewajiban dia nanti dengan bonus. Ya. Oke ya. Nah, ini jadi PPh 21 atas penghasilan teratur selama sebulan adalah 1.341.250 rupiah. Oke ya, sampai sini jelas ya ini. Jadi penghasilan teratur berarti dia pajak terutangnya atas penghasilan teratur 1.341 sekian. Oke ya. Nah, kemudian PPh 21 atas penghasilan yang tidak teratur ya 7.500.000. Nah, gede banget ya. Dari mana 7.500.000? Ya. 7.500.000 adalah dari 23.595 dikurangi 16.095. Ya, jadi ini adalah 16 juta adalah kewajiban pajak tanpa bonus setahun. Ya, 23.595 adalah kewajiban pajak dengan bonus. Nah, berarti bonusnya berapa? Selisih kan? Selisihnya aja. Itu ya. Nah, itu. Kenapa sih harus begini? Kayaknya ngitungnya muter-muter gitu ya. Ini karena apa? Karena tarif pajak ya, tarif pajak dari orang pribadi ini adalah progresif. Ya. Nah, karena tarif pajaknya progresif sehingga kita menghitungnya harus dengan model seperti ini. Ya, kalau misalnya dia tarifnya nggak progresif sih nggak usah begini caranya gitu ya. Caranya langsung aja berapa persen, langsung kali persentasenya aja. Ya, karena akan sama aja. Nah, ini, tapi karena ini progresif, kenapa progresif itu? Karena kaitannya dengan dia masuk di lapis keduanya tuh pada angka berapa, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya misalnya dia mana ini ya, nah ini 180 juta, bersihnya berapa nih? Penghasilan kena pajaknya kan 147. 147 ini sudah masuk di lapis yang kedua ya, betul nggak? Ya, Betul, Pak. ya, penghasilan kena pajaknya kan ada di 147 juta. Ya, berarti ini sudah masuk lapis yang kedua, makanya di sini. Nah, ketika dia ada tambahan 50 juta, ya, tambah 50 juta jadi berapa di sini? Jadi 197. Nah, 197 itu masih masuk di lapis yang kedua. Ya, besarnya masih 15% tarifnya. Kalau kita kebetulan ya, ini kebetulan dia masuknya di lapis kedua, ya. Nah, sehingga 50 juta kali 15% kan sama dengan 7.500.000. Jadi begini cara menghitungnya gitu ya, tapi kita bisa logikakan itu sama dengan 7.500. Tapi kalau misalnya di sini 47 gitu ya, misalnya di lapis ke-1 ya, misalnya ini di lapis ke-1-nya. Misalnya 40 juta gitu ya. Nah, di sini 40 juta di lapis ke-1
Jika kita tambahkan dengan 50 juta, 50 jutanya itu sebagian kena di lapis ke-1, sebagian kena di lapis kedua. Jadi pasti nilainya nanti di bawah 7.500.000 gitu ya. Gitu ya. Jadi itu logikanya seperti itu ya, karena ada tarif progresif ini. Ya, nah sehingga pada bersangkutan PPh 21 yang harus dipotong pada bulan ini ya, bulan November ini ya, ketika dia mendapatkan gaji dan bonus ini ya besarnya 1341 ditambah 7.500.000 adalah 8841. Nanti Desember dia gajinya normal, nggak dapat bonus, maka dipotongnya pasti hanya 1341.200. Terus ini ada pertanyaan? Paham, Pak. Oke, ya. Nah, kemudian untuk yang karyawan yang B, ya karena penghasilan tidak teratur, hitungnya cukup 1 kali. Ya, gaji setahun 7,5 juta kali 12, kemudian ada asuransi, ya dibayar pemerintah, ya, dikurangi biaya jabatan. Nah, ini biaya jabatannya karena di bawah 6 juta ya, 96 juta dikali 5%, dipakai 4,8. Iuran THT 600.000, ya sehingga penghasilan neto 90.600.000, PTKP-nya tidak kawin 50 juta, berarti PKP-nya penghasilan kena pajaknya 36.600.000. Ya karena masih di bawah lapis yang pertama ya, masih di bawah 60 juta, maka persen kali 36.600.000 sama dengan 1.830.000. Satu tahun. Berapa yang harus dipotong per bulan? Bagi 2. Perusahaan memotong ketika membayar gaji ke karyawan B pada bulan November dipotong 150.000. Ya, saya kira untuk karyawan ini sebenarnya ada variasinya nanti ya. Variasi untuk karyawan itu apa nih contohnya, misalnya perhitungan di masa pajak terakhir. Nah, masa pajak terakhir itu jadi ya, karena pajak penghasilan itu adalah terutangnya 1 tahun, ya terutangnya 1 tahun. Nah, sementara dia dipotong setiap bulan, ya setiap potong tiap bulan itu kan bisa turun naik ya. Tadi contohnya kebetulan gajinya sama terus setiap bulan, ya. Tapi kan kadang-kadang tidak selalu sama, ya. Misalnya ada kenaikan gaji, ada lembur, ya ada tambahan lembur, ada yang tidak ada lembur. Ya lembur termasuk teratur ya, karena biasanya setiap bulan. Ya. Nah itu pasti nanti potongan yang 152 ini bisa jadi turun naik 150, nanti mungkin 160 gitu ya. Karena apa? Karena ada tidak sama ya. Karena setiap bulan kan kita harus kali penghasilan pada bulan itu kali 12. Penghasilan bulan itu kali 12. Jadi kalau di sini misalnya ada lembur. Nah, lembur bulan ini dapat 1 juta. Nanti bulan depan ternyata cuma dapat 800.000. Gitu ya. Nanti bulan berikutnya dapat bisa banyak 1,5 juta. Nah, itu akan mempengaruhi nanti yang dipotong setiap bulan. Nah, karena itu pada masa pajak terakhir, yaitu pada bulan Desember, ya perhitungannya sedikit berbeda dengan ini, yaitu kekurangannya aja. Jadi setelah dihitung 1 tahun ini, ya tidak dihitung, oh ini 1 tahun 1.830 udah dari semua penghasilan ya plus realnya gitu ya, real Januari sampai Desember sudah dihitung semuanya berapa, kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan yang sudah dipotong setiap bulan. Ya, jadi pada bulan Desember bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun, ya PPh 21 adalah pajak di bulan sebelumnya, ya ketika tidak ada perubahan penghasilan, ya berarti ini bisa sama. Tapi kalau ada perubahan penghasilan, ini perhitungan kembali penghasilan setahun PPh yang dipotong Januari sampai November. Gitu ya. Jadi misalnya, oh ini udah setahun ada 1.830, nah kemudian yang dipotong Januari sampai November berapa? Nah selisihnya itulah menjadi pajak di bulan Desember.
gitu ya. Ini ya ini lebih logika ya, lebih logika aja ya, sebenarnya lebih simpel ya dibandingkan dengan perhitungan ini, karena kuncinya ada di sini ya, dari perhitungan ini. Ya, kemudian ada juga yang tidak bekerja sepanjang tahun gitu ya, itu nanti variasi-variasinya ya. Nah, kalau dia tidak bekerja sepanjang tahun, PTKP tetap 1 tahun ya, karena dia merupakan subjek pajak dalam negeri ya. Jadi misalnya mulai bekerja ya, misalnya seperti ini tadi ya. Nah, ini ya, misalnya dia mulai bekerja dengan gaji 15 juta itu adalah mulai Maret ya, mulai Maret. Berarti gaji setahunnya hanya 15 juta kali 10 ya, 15 juta kali 10 aja. Tapi nanti PTKP-nya ya tetap 1 tahun. Kenapa? Karena dia subjek pajak dalam negeri. Ya, beda kalau subjek pajak luar negeri ya. Nah, dia kapan dia mulai menjadi subjek pajak ya, menjadi subjek pajak di Indonesia. Oke ya. Ini juga pindah tugas lokasi ya. Nah, ini hanya intinya tadi ya, PTKP-nya nanti sama ya. Kemudian pembayaran penghasilan ya, pembayaran penghasilan di akhir masa kerja ya, ini pensiun lah ya. Pensiun. Nah, itu ada 2 jenis ya. Pensiun itu ada yang diterima sekaligus, ada yang diterima berkala. Kayak gajian gitu ya, tapi pensiun. Ya, nah tapi ada juga diterima sekaligus. Ya, udah kamu pensiun, udah langsung dikasih sekian ratus juta, sekian puluh juta. Ya, nah itu nanti perlakuan perpajakannya berbeda. Ya, nah kalau terima sekaligus itu ada yang berbentuk pesangon, ada yang berbentuk pensiun. Ya, ini sama aja ya. Cuma namanya berbeda ya, karena status pemutusan hubungan kerjanya yang berbeda ya. Kalau PHK kan biasanya masih dalam masa kerja. Ya, tapi kalau pensiun biasanya sudah habis usia pensiun, gitu ya. Kemudian kalau diterima berkala itu bisa melalui dana pensiun atau dialihkan ke anuitas seumur hidup ya. Ini intinya dia dapat bulanan ya, dapat setiap bulan. Nah, kalau dibayar sekaligus ya, ini bisa dari pengesangon, bisa dari manfaat pensiun, ini berarti dari dana pensiun. Nah, kalau dibayar sekaligus, maka model pemotongan pajaknya adalah bersifat final. Ya, bersifat final itu artinya ketika sudah dibayarkan, ya, ketika sudah dibayarkan itu dan sudah dipotong pajaknya, itu perpajakan untuk pesangonnya sudah selesai. Ya, sudah selesai, tinggal nanti dilaporkan saja. Jadi tidak ada perhitungan ulang lagi. Ya. Beda dengan yang ini ya. Kalau ini kan PPh 21 misalnya bulan November, bulan Januari dihitung dipotong sekian, bulan Februari dipotong sekian. Nanti pada bulan Desember dia hitung ulang. Berapa sih real penghasilannya Januari sampai Desember? Hitung ulang pajaknya. Nah, itu ya, itu berarti penghasilannya tidak final. Nah, tapi kalau pesangon itu penghasilannya final. Jadi begitu sudah dipotong, udah angkanya itu udah nggak bisa diutak-atik lagi. Ya, tidak digabungkan lagi dengan penghasilan-penghasilan lain yang bersifat tidak final. Ya. Oke, kemudian pembayarannya secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali sepanjang maksimal 2 tahun kalender. Ya, misalnya dapat pesangon 100 juta, dibayarnya tahun ini 50 juta, 100 juta, tahun depan 100 juta. Ya, 2 tahun. Nah, ini bisa dikenakan tarif yang berlaku khusus. Ya. Atas pembayaran dibayarkan di tahun ketiga atau setelahnya, pemotongan pajak bersifat tidak final. Ya. Jadi dia berlakunya final itu kalau maksimal pesangonnya dibayarkan 2 tahun. Ya, kalau misalnya udah lewat 3 tahun masih ada sisa yang belum dibayarkan, maka sisanya itu nanti jadi penghasilan yang tidak final. Yang hitungnya beda lagi. Ya. Nah, gimana cara menghitungnya? Ya, penghitungan PPh 21 untuk pesangon pensiun ya yang dibayarkan sekaligus itu dari bruto ya dikurangi dulu dengan 50 juta.
Setelah dikurangi 50 juta baru dihitung dengan tarif progresif pasal 17 yang 5%, 15%, dan seterusnya. Ya, jadi kurangi dulu 50 juta. Ya. Nah, ini ya bentuknya atau caranya seperti ini. Artinya kalau dia terima pesangon 0 sampai 50 juta itu tarifnya 0%. Jadi kalau dia terima pesangon berapa? 45 juta, berarti tidak kena pajak. Gitu ya. Dapat pesangon 40 juta, 45 juta, nggak kena pajak. Ya. Terima pesangon 60 juta, ya, yang 50 juta bebas, ya, karena tarifnya 0%. Yang sisanya 10 juta kena tarif 5%. Ya, sama seperti kita menghitung progresif. Ya, seperti menghitung PPh terutangnya ya. Nah, ini jadi yang 50 jutanya bebas ya, artinya tarifnya 0% gitu ya, tidak faktualnya dia tidak ada kewajiban PPh pajaknya. Nah, tapi selebihnya itu dikenakan tarif progresif. Oke ya, nah jadi ini tanpa dikurangi PTKP, jadi udah nggak ada PTKP lagi, ya. Oke ya, sudah tidak ada PTKP, langsung dari bruto. Nah ini ya misalnya, ya Rudi status menikah dan memiliki 2 anak, memasuki masa pensiun, ya tahun 2018. Kemudian hendak membayarkan gaji 35 gaji pokok terakhir, ya. Nah, gaji terakhir 15 juta. Ya, berapa pesangonnya? Ya, berarti kali 35 ya. Gitu ya. Berarti pesangonnya adalah 35 kali 15 juta gajinya. Ya, nah gimana ngitungnya? Jadi artinya dia terima pesangon atau terima uang pensiun ya. Uang pensiun 525 juta. Nah, hitungnya yang sampai dengan 50 juta 0%, kemudian sampai dengan 50 juta ini tadi ya, karena nah ini ya. 50 sampai 100, 100 sampai 500. Ya. Berarti yang 50 juta kena 5%, yang 400 juta kena 15%, sisanya 25 juta kena 25%. Ya, bersifat final. Ya. Jadi total 68.700.000. Ya, itu untuk pesangon dan pensiun yang dibayarkan sekaligus. Kalau yang dibayarkan selama bulanan, ya seperti gajian ya. Cuma nanti biaya jabatannya 5%, tapi 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Ya, kalau tadi yang pegawai masih tetap, pegawai tetap itu 500.000 per bulan ya, biaya jabatannya 500.000 per bulan dan 6 juta per tahun. Yang lain-lainnya sama cara ngitungnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yaitu ada yang harian, upah satuan, upah borongan, upah harian tapi dibayar bulanan. Ya, ya upah harian tapi dibayarnya bulanan. Ya, jadi harian dia, oh ini hari masuk segini, hari ini masuk berarti 150.000. Besok nggak masuk berarti nggak dapat itu. Tapi nanti dibayarnya di akhir sebulan sekali. Ya. Oke ya, cara perhitungannya upah harian, upah satuan, dan upah borongan. Upah dikonversi ke dalam upah harian yang ekuivalen dengan ketentuan pengupahan. Atas upah harian hasil konversi dikenakan ketentuan tarif dan DPP yang sesuai. Oke, ini. Upah harian yang dibayarkan bulanan, upahnya disetahunkan. Nah, ini gitu ya. Jadi kalau dia bulanan, ya dia harian, nah itu nanti dikonversinya ke ketentuan harian. Tapi kalau upah harian dibayarkan bulanan, nah ini sama, nanti disetahunkan, dikurangi PTKP. Oke ya, gitu. Jadi seperti gajian bulanan gitu ya, cuman angkanya nanti berubah-ubah sesuai dengan hariannya dia masuk. Ya, itu bedanya. Oke, ini angka-angkanya, ya, upah harian yang di hasil konversi. Ini ya, upah harian. Ya, jadi
ada 3 klaster gitu ya, kira-kira ya, ada 3 klaster. Ya, jadi kalau kumulatif dari upah harian itu ya di bawah 4,5 juta atau sampai dengan 4,5 juta, kumulatifnya per bulan. Nah, jadi maksudnya upah harian itu misalnya gini, upah hariannya 200.000, gitu ya, upah harian 200.000. Dia bekerja selama 15 hari, selama 1 bulan itu. Ya, berarti berapa gaji penghasilannya dia berapa berarti? Sebulan itu, kumulatif. 200.000 kali 15, 3 juta. Oke ya, nah karena dia 3 juta berarti masih kumulatif per bulan. Setelah itu dia udah nggak kerja lagi gitu ya, di pemberi kerja itu. Nah berarti kumulatifnya masih di bawah 4,5 juta. Gitu ya. Atau dia misalnya per harinya 300.000 bekerja selama 16 hari. Ya, 300.000 kali 16. Berapa? 4.800.000. Berarti dia masuk kelompok yang kedua. Gitu ya, masuk kelompok yang kedua di atas 4,5 juta. Nanti kalau ternyata dia bekerjanya setelah dikumulatif hasilnya 10.200.000, berarti dia masuk kelompok yang ketiga. Ya, jadi kelompoknya sampai 4.500.000, di atas 4.500.000, kemudian nanti di atas 10.200.000. Oke. Gimana yang di bawah 4,5 juta penghasilan harian? Nah, ini juga dipecah lagi gitu ya. Penghasilan hariannya di bawah 450, berarti nggak kena pajak. Jadi kalau ada tukang sehari ongkosnya 300.000, gitu ya. Ya tukang sehari ongkosnya 300.000. Ya dia bekerja cuma 3 hari, ya udah dia nggak kena pajak, gitu ya, tidak dikenakan pajak. Tapi kalau dia bekerjanya 20 hari, gitu ya, dia akan kena pajak gitu ya, karena kena di sini. Ya, jadi penghasilan harian di bawah 400. Tapi kalau penghasilan harian di atas 450.000, misalnya ada tukang hariannya 500.000, ya, oke ya, hariannya 500.000, maka pajak penghasilannya melebihi 450.000 itulah yang dikenakan pajak. Jadi 50.000-nya kali 5%. Oke ya, nah, jadi kalau perhariannya sekian ya, itu ya, jadi seperti itu. Jadi ya angka-angka ininya ya, angka-angkanya harus diperhatikan. Kemudian kalau penghasilan kumulatifnya di atas 4,5 juta, ya maka DPP penghasilan harian, DPP sama dengan penghasilan harian dikurang PTKP sehari, gitu ya. PTKP sehari. PTKP berapa PTKP sehari? Kalau dia 4,5 juta dibagi 30 ya. Ya itu PTKP 1 hari. 4.500.000 dibagi. Nah, jadi penghasilan hariannya dia berapa? Ya, kalau penghasilan harian dia adalah 400.000 dikurangi PTKP harian. Ya. Nah, tapi ini kalau kumulatifnya sampai 4,5 juta. Tarifnya 5%. Kalau kumulatifnya sampai 10.200.000, maka penghasilan disetahunkan dikurang PTKP. Jadi seperti menghitung pegawai tetap. Hampir sama dengan menghitung pegawai tetap. Ya, penghasilan disetahunkan, kemudian dikurangi PTKP setahun. Kemudian kena tarif progresif. Kalau yang ini tadi hanya tarif 5% saja ya. Hanya dipakai yang 5%. Tapi kalau sudah di atas 10.200.000, maka nanti kena tarif yang 5%, 15%, dan seterusnya. Oke ya, jadi ini aturannya untuk upah harian. Ya ini sama ya, ini sudah saya permudah dengan bagan ini ya. Contohnya dulu mungkin ya. Nah ini contohnya. Kalau yang ini nanti upah harian mingguan ya, upah harian atau mingguan. Ya, ini
dibayar bulanan berarti dikurangi dibayar tidak bulanan berarti mingguan, harian atau mingguan berarti dikurangi PTKP 1 hari kali tarif, ya. Aturannya masih sama dengan yang tadi. Tapi kalau dibayar bulanan, maka dia pengurangnya adalah PTKP bulanan, ya, seperti menghitung pegawai tetap lah gitu kira-kira, ya. Itu kalau dibayarnya bulanan, ya, seperti menghitung pegawai tetap. Tapi kalau menghitung dibayarnya harian atau mingguan itu seperti perhitungan yang ini. Nah, ini contohnya. Amir bekerja selama 15 hari. Statusnya tidak kawin, tidak punya tanggungan, upah sehari 400.000. Oke, ya, upah sehari 400.000. Ya. Nah, karena upah sehari 400.000, kita lihat aturannya di sini, ya. Nah, penghasilan harian 400.000 berarti tidak dikenai pajak. Ya, jadi hari pertama dia bekerja, dikasih upah 400.000, nggak kena pajak. Ya, sampai hari ke 15, ya. Nah, sampai hari ke-15 berapa nih? 15 kali 400.000, 6 juta, ya. Ya, berarti oke, PTK selama 15 hari. Artinya sampai hari ke-12, nah ini ya, jadi gitu ya. Hari ke-12 itu berarti 4.400.000 kali 12 berapa? 4.800.000. Ya, berarti pada hari ke-12 ya, ketika upahnya melebihi 4.500.000, maka ada perhitungan pajaknya. Jadi saat hari ke-1, ke-2, ke-3 sampai hari ke-11 nggak kena pajak. Gitu ya, tidak dikenakan pajak. Kenapa? Karena ini kan tidak dikenai pajak penghasilan harian. Tapi begitu kumulatifnya mencapai 4,5 juta, nah maka dia kena penghasilan harian kurang PTKP harian. Gitu ya. Nah, ya. Oke, ya, jadi hari pertama sampai hari ke ya, upah sehari ya, ini hari ke-1 sampai 11. Nah, gitu. Ya, tidak kena. Kenapa? Karena 4.400.000 ya, hari ke-11 kan berarti kumulatif 1 bulannya 4.400.000, masih di bawah 4,5 juta. Nah, begitu dia hari ke-12 masuk lagi, gitu ya, maka mulai dia kena pajak. Gimana cara ngitungnya? Upah 12 hari. 12 kali 400.000, 4.800.000. PTKP selama 12 hari. Ya, PTKP harian ya, berarti 54 juta dibagi 360 hari kali 12 hari. Ya, ini ya PTKP-nya ya. Ya, jadi ini PT per hari ya. Nah, asumsinya dengan menggunakan hari 360 ya, jangan 365 ya. Menggunakan harinya 360, berarti ini PTKP hariannya dikali 12, 1.800.000. Berarti penghasilan kena pajaknya dia adalah 4,8 dikurangi 1,1.800.000 adalah 3 juta. Ya, 3 juta itu kali 5%, berarti 150.000. Berarti pada hari ke-12, ya, tukang itu gajiannya 400.000, kita potong 150.000. Gitu ya. Ya, jadi kita potong 150.000. Ya, pada hari ke-12. Tapi sebenarnya ini karena, ya, berarti kan dia per harinya berapa ini? Ya, sebenarnya pajak hariannya itu ada 150.000 bagi 12 saja gitu ya. Bagi 12. Dapat 150.000. Ini ada mungkin ya, udah saya hitung. Ya, 150.000 kalau kira-kira PPh sehari ya 150.000. Jadi dia mengakumulasi ya, mengakumulasi penghasilan-penghasilan yang 11 hari
sebelumnya kan gitu. Ini berarti 12.500 gitu ya. Oke ya, jadi ini terkait dengan upah harian. Gimana hari ke-13? Ya, hari ke-13 ya, berarti dia menerima upah 13 kali 400.000 ya 5.200.000. PTKP hariannya 13 hari 1.950.000. Penghasilan kena pajak berarti 5.200.000 kurang 1.950 3.250. PPh-nya 5% kali 3.250 162.500. Ya, tapi hari ke-12 kan sudah dipotong selama 12 pada hari ke-12 ya. Nah, ini jadi ini hitungnya hitung 13 hari ya penghasilannya ya. Kurang 150.000, jadi pada hari ke-13 dia dipotong 12.500 ya, atau sama aja dengan PPh per harinya 12.500. Ya, itu adalah ketika penghasilan di atas berapa 4.500.000. Ya, nanti kalau ternyata dia bekerja terus sampai di atas 10.200.000 ya nanti hitung seperti karyawan. Hitung ulang lagi seperti karyawan, nanti yang sudah dipotong ya di seperti ini telah dipotong jadi pengurang. Ya, nanti yang telah dipotong itu menjadi pengurang. Ya, jadi nggak hilang gitu ya. Nah, dia menjadi pengurang. Ya, jadi selama 15 hari kira-kira ini ya yang dipotong ya, plus saja ya. 162 ini kan 13 hari tambah 15.000 lah gitu aja ya. Tambah 15.000 berarti 177 ya sebenarnya ya, 1.000. Oke ya, jadi ini perhitungan untuk harian. Misalnya dia terus bekerja hingga 26 hari, nah, maka pada hari ke-26 mencapai lebih dari 10.200.000. Ya, 10.400.000. Maka disetahunkan dulu. Ya, disetahunkan dulu 10.400.000 kali 124 juta kali 12 jadi 124 juta dikurangi PTKP 70 juta 800. Nah, hitung tarif ya. Ini maaf ya, ini masih pakai yang lama ya. Nah, kira-kira dihitung tarifnya setahun 5.620, dia sudah dipotong berapa? Selama 25 hari dia sudah dipotong 12.500 kali 25 hari 312, maka dipotong pada hari ke-26 adalah 155. Ya, ya ini memang begini ya upah harian. Sepertinya banyak ya cara perhitungannya, padahal mungkin jumlahnya juga tidak terlalu besar ya. Oke ya, itu untuk upah harian. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah upah borongan. Nah, ini ya misalnya, atau ini upah harian ada pertanyaan? Ya, saya kira ini di runut aja ya cara perhitungannya ya. Di runut aja, ini hanya perlu ini aja. Logikanya sih sebenarnya biasa gitu ya, mudah gitu ya. Cuman ini perlu dirunut aja nih, cara ngitungnya pelan-pelan gitu ya. Oke, kalau upah borongan, ya misalnya Mahmud pekerjaan borongan pembuatan pos security 30 juta. Ya, nilainya 30 juta. Kemudian upah yang dibayarkan kepada 5 orang tenaga kerja selama 20 hari adalah 7.500.000. Nah, berapa PPh-nya? Nah, jadi misalnya ini diborong 30 juta selesai 20 hari. Dikerjakan oleh berapa orang? 5 orang ternyata. Nah, berarti upah perharinya ya, upah seharinya adalah 75.000 per orang ya berarti ya. Upah sehari per orang 75.000. Sementara PTKP sehari 450.000. Yang ini tadi ya. Pengurangnya ini tadi. Nah, ini ya. Kurang atau lebih dari 450.000. Ya, berarti ini nggak kena pajak ya. Nah, otomatis ini nggak kena pajak. Ya, PKP-nya ya nggak ada ya, karena minus kan. Berarti PPh 21-nya nihil. Nah, jadi tinggal bermain di sini ya perhitungannya ya. Berapa hari. Jadi meskipun ada, kan ini kan ada material, ada upah kan.
Ya, mungkin ini kalau ternyata upahnya 15 juta, material 15 juta ya, tinggal 20 hari, ini tinggal berapa gitu. Oke, kemudian pekerjaan upah satuan. Oke ya, nah upah satuan ya ini misalnya Sarah bekerja sebagai perakit TV dibayar berdasarkan satuan perakitan TV ya selama 20 hari ya. Dalam sehari dia selesai 2 unit. Upah yang diterima 250.000 per unit. Nah, berapa PPh selama 20 hari? Nah, ini aja udah kelihatan ya, upah per hari kali 2 unit, 250.000 kali 2 unit, 500.000. Berarti sudah ada kelebihan 50.000. Maka hari pertama kerja selesai 2 unit, langsung dipotong 2.500. Ya, langsung dipotong 2.500. Ya, dibayar pajaknya 2.500. Nah, ketika dia mencapai 10 hari, ya sudah lebih dari 4.500.000. Nah, kita pakai rumus berikutnya. Ya, pakai dikurangi dengan PTKP harian. Nah, ini ya PTKP hariannya 54.000 bagi 360 hari kali 10 hari PTKP. Sekian dapatnya. Ya, PPh pada hari ke-10 152.500. Ya, jadi ininya hampir sama, cuman cara mendapatkan upahnya ya. Ini juga sama ya, seterusnya saya kira ini sama dengan yang tadi caranya. Hari ke-11-nya nanti kalau melebihi 10.200.000 gitu ya. Oke. Ya, kemudian sedikit lagi ini penghasilan bukan pegawai. Nah, ada kelompok penghasilan yang bukan pegawai itu penerima honorarium dan sebagainya ya. Jadi ada penghasilan yang bukan pegawai itu ada yang bersifat berkesinambungan, ada yang tidak berkesinambungan, berarti hanya sekali. Ya, tapi ada yang berkesinambungan. Ya, terima dia bukan pegawai. Siapa sih gitu ya, bukan pegawai tapi terima gaji terus setiap bulan atau terima penghasilan ya. Ya, misalnya konsultan gitu ya. Konsultan dapat diberikan setiap bulan ya. Nah, selama dia memiliki NPWP dan berpenghasilan hanya dari satu pemberi kerja, gitu ya. Jadi misalnya ada konsultan dia hanya bekerja di perusahaan itu saja, ya, bersifat kesinambungan ya, dia hanya di situ saja dan dia tidak bekerja di tempat lain, ya. Nah berarti 50% kali, nah berarti DPP ini dasar pengenaan pajaknya ya. Berarti 50% kali penghasilan bruto kurang PTKP. Jadi misalnya terima setiap bulan 10 juta. Ya, berarti 10 juta kali 50%, 5 juta dikurangi PTKP. Ya, PTKP setiap bulannya berapa? Ya, misalnya dia tidak kawin, berarti 4.500.000. Ya, 4.500.000 berarti 5 juta dikurangi 4.500.000. Ya, 500.000 kali 5%. Ya, gitu ya. Nah, tapi kalau dia penghasilannya di banyak perusahaan, banyak pemberi kerja, maka tidak ada PTKP. 50% langsung kali dengan penghasilan bruto. Jadi DPP-nya 50%, misalnya dia dikasih 10 juta, 50% kali 10 juta berapa? 5 juta. Oke ya, 5 juta langsung kali tarif. Kali 5%. Berarti dia dipotong 250. Ya, beda ya. Nah, itu makanya kita perlu tahu di perlakuan yang berbeda. Ya. Kalau bersifat tidak berkesinambungan, itu sama dengan ini ya. Langsung aja 50% kali bruto ya. Misalnya, Anda sudah membantu mengurus sesuatu, bayar 10 juta. Potong pajak 50% kali 10 juta, 5 juta dikali dengan tarif 5%. Ya, nah itu penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Nah, nanti kalau ini penerapannya adalah di kalau yang berkesinambungan nanti di pasal 17 ya, kalau ternyata akumulasi dari misalnya dibayar 10 juta, berarti 5 juta ya, 5 juta kali 10 bulan berapa? 50 juta. Nah, mencapai 50 juta atau 12 bulan ya, mencapai 60 juta lebih misalnya. Nah, maka nanti
kena tarif yang 15%. Selisihnya kena tarif yang 15%. Ya, jadi ini berlaku pasal 17 ya nanti pengenaan tarifnya. Oke ya, ini juga bisa kalau misalnya pekerjaan itu ada nilai material, ya sama seperti borongan ini ya. Nah, borongan ini kan sisanya material ya, jadi itu hanya upah orangnya. Nah, kalau di yang bersifat berkesinambungan atau yang bukan pegawai, ya misalnya, kita melakukan pekerjaan instalasi apa gitu ya, tapi kemudian mengeluarkan biaya-biaya material, nah itu bisa dikurangkan, gitu ya. Jadi yang dihitung hanya biaya yang berkaitan dengan pembayaran kepada orang, ya, upah saja. Ya. Nah, selama dia bisa membuktikan ya, misalnya dengan memisahkan tagihan. Ya. Oke ya, jadi ini yang bukan pegawai. Atas dokter yang melakukan praktek di rumah sakit atau klinik, nah ini juga sebenarnya agak banyak ya, kalau tentang dokter ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, tapi intinya penghasilan brutonya dia adalah pembayaran dari pasien sebelum dikurangi biaya dan bagi hasil oleh rumah sakit. Jadi biasanya kan tarif dokter berobat berapa? 200.000. Nah, berarti penghasilan brutonya pembayaran dari pasien sebelum dikurangi biaya. Nah, biasanya kan 200.000 itu bagian rumah sakit berapa? Misalnya 50.000, bagian dokternya 150.000. Nah, tapi yang dianggap penghasilan bruto di sini itu adalah 200.000-nya. Ya, itu yang 200.000. Ya, baru kemudian nanti dikurangi tadi ya 50% dan sebagainya. Ya. Kemudian dasar pengenaan pajak, jumlah penghasilan bruto yang bersifat utuh dan tidak dipecah. Ya. Ini kalau tidak memiliki NPWP itu kena tarifnya 20% lebih tinggi ya. Jadi kalau 5% plus 5% kali 20%. Itu ya, bukan ditambah 20% ya. Jadi 6%. Ya 20% lebih tinggi ya. Berarti kalau tarifnya 5% berarti kenanya 6%. Kalau tarifnya 15% berarti jadi 18%. Itu ya. Itu dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Oke, itu untuk pegawai tidak tetap. Kemudian ada lagi penerima penghasilan lain. Ya, ini anggota komisaris yang bukan tidak merangkap pegawai kan, karena ada juga komisaris yang merangkap pegawai. Ya. Kemudian jasa produksi, tantiem, ya, gratifikasi, bonus diterima mantan pegawai. Ya. Kemudian ada penarikan dana pensiun oleh pegawai aktif. Ya. Ini jenis-jenis penghasilan lain. Intinya dasar pengenaan pajaknya merupakan jumlah kumulatif dari penghasilan bruto yang diterima selama 1 tahun. Ya, ini tarif yang berlaku ya tarif pasal 17. Ya 5%, 15% ya sesuai dengan lapis penghasilannya. Misalnya dia seorang komisaris di perusahaan tanpa melakukan rangkap jabatan. Perusahaan membayarkan honorarium kepada setiap komisarisnya secara periodik per kuartal 135 juta. Berapa PPh pasal 21? Ya, jadi kuartal 1 ya PPh 21-nya berarti kan 135 juta. Ya, 135 juta langsung dikali tarif pasal 17. Ya, ini berarti bagi 2 langsung ya, 5%. Ini 50 atau 60 juta ya untuk tahun 2022. Sekian. Nanti kuartal kedua pembayaran 135 juta, tapi kan akumulatifnya sudah 270. Berarti mulainya dari 15%. Gitu ya, mulainya dari, jangan mulai dari 5% lagi gitu ya. Tapi mulainya dari 15%.
Ya, sampai dengan ini sudah dipakai 85 juta, berarti masih ada lagi 115 juta ya, karena harus 200 juta. Sekian, baru nanti yang 25%-nya 20 juta. Kuartal 3 sekian, ya berarti kali kena di tarif 25% dan seterusnya. Ya. Jadi kalau honor seperti itu dihitungnya kumulatif ya, dihitung kumulatif. Jadi jangan pada saat diterima pada saat itu saja, ya, tapi kumulatif. Kalau imbalan atas jasa yang jumlahnya dihitung tidak atas banyaknya hari, ya, jadi pokoknya dapat duit aja gitu ya, honor dah dikasih. Nah itu berarti bukan berdasarkan banyaknya hari. Ya kalau tadi kan pekerjaan upah harian segala macam gitu ya. Nah kalau ini ada honor, ada uang saku, honor dewan komisaris dan sebagainya ya. Itu adalah kena tarif, ya kena tarif. Misalnya ceramah ya, nah, kena PPh 21 5%. Ya, langsung dari bruto. Ya, gitu ya. Jadi dia langsung ini ya dengan tarif progresif pasal 17 dari penghasilan bruto. Gitu ya. Jadi ini ya, jadi misalnya olahragawan itu dapat bonus gitu ya, dapat karena menang pertandingan apa terus dapat penghasilan ya, itu dipotongnya dari bruto. Gitu ya. Pemain musik habis konser dibayar ya dari oke ya, ini. Kemudian yang terakhir mungkin ya, sedikit lagi nih ya. Nah ini penerima honorarium, penerima honor uang saku sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan. Nah, jadi ini kalau dia keahlian ya. Nah, dia punya keahlian sebagai tenaga ahli ya. Tenaga ahli itu konsultan, notaris, dokter dan seterusnya ya. Profesi-profesi. Pemain musik ya, olahragawan ya. Pengajar ya. Ya, jadi ini agen iklan dan seterusnya ya ini. Nah, kalau ini maka dia masuk ke dalam ini tenaga ahli ya semuanya. Ini semuanya tenaga ahli. Ini tenaga ahli ya. Nah, maka kalau dia tenaga ahli, dia dipotong dulu ya, gitu, penghasilan neto ya, dihitung dulu penghasilan neto. Dan penghasilan netonya itu adalah 50%. Ya, jadi tidak dikali bruto ya, tapi dikali neto karena dia tenaga ahli. Ya, kalau dia bukan tenaga ahli beda gitu ya. Oke, ya, jadi tarif 17 kali norma. Nah, kalau dia PNS ya biasanya ini ada golongan ya. Jadi golongan 3 gitu ya. Untuk golongan 3 itu biasanya akan dipotong 15% ya dan dibayar dari APBD. Ya, kalau dia dibayar dari APBN atau APBD, APBN atau APBD, apanya anggaran pemerintah, nah itu dipotong 15% dan bersifat ya. Tapi ini tergantung pangkatnya ya sebenarnya ya. Nanti ada yang golongan 3A dan ya itu ada beberapa aturan. Nah ini ya, misalnya dia mengajar, jadi seorang PNS, dia mengajar juga di Pusdiklat. Ya, dikasih honor 1 juta, potong. Ya, 15%. Oke, kemudian pasal 26, ya sedikit lagi ya. Oke, pasal 26, ya intinya pasal 26 itu wajib pajak luar negeri. Ya, ini atau saya sampaikan di depan aja ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya untuk pertemuan kita.